Jadi kita ini diajarkan oleh Allah memang dari awal mengandung pengertian bahwa pada satu ketika manusia itu akan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tapi diawali dengan satu permulaan yang sangat sederhana, digambarkan oleh Allah, ya ayuhan nas, hei manusia. Nah, kita inilah manusia. Nah, menjadi manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa memilih. Kenapa ada yang jadi manusia dan ada yang bukan manusia? Nggak bisa memilih. Kalau boleh memilih mungkin ada yang memilih menjadi yang lain. Tapi menjadi manusia ini adalah sesuatu yang nggak bisa memilih. Jadi jangan mengandaikan yang lain. Artinya ketika disebut ya ayuhan nas, hei manusia, maka kitalah manusia. Nah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku bikin kalian ini laki-laki dan perempuan. Nah, dibikin laki-laki dan perempuan itu eranya sudah sangat era dulu sekali. Itu yang kemudian dikenal dengan era Adam dan Hawa. Itu era panjang, entah tahunnya keberapa kita nggak ngerti. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku mulai kalian menjadikan manusia itu, ku mulai dari membikin menjadi laki-laki dan perempuan. Artinya menjadi laki-laki juga nggak bisa memilih, menjadi perempuan juga nggak bisa memilih. Jadi karena menjadi laki-laki itu nggak bisa memilih dan menjadi perempuan itu nggak bisa memilih, maka yang ada adalah harus saling pengertian. Karena ini satu nggak ada yang bisa memilih. Menjadi manusia juga nggak ada yang bisa memilih, menjadi laki-laki juga nggak ada yang memilih, menjadi perempuan juga nggak ada yang bisa memilih. Dan ini Allah dari awal sudah mengajarkan harus saling pengertian. Sampai kemudian setelah mengerti menjadi laki-laki dan mengerti menjadi perempuan, kita juga nggak bisa memilih. Lahir menjadi bangsa dan menjadi suku, itu nggak ada yang bisa memilih. Kenapa ada yang lahir menjadi suku bangsa Arab, ada yang lahir menjadi suku bangsa Eropa, ada yang lahir menjadi suku bangsa di Afrika, ada yang lahir menjadi suku bangsa di Eropa, di Cina. Ini juga nggak ada yang bisa memilih. Ini mutlak ketentuan Allah. Ini ketentuan Tuhan, nggak ada yang bisa memilih. Makanya kalau kalian tidak bisa memilih, kalian harus mengerti. Makanya menjadi bangsa juga menjadi pengertian adalah kebetulan kita ini umat Rasulullah, kita ini umat Nabi Muhammad, umat di mana ketika manusia sudah menjadi bangsa dan menjadi suku yang berbeda-beda, sudah berbangsa-bangsa dan sudah bersuku-suku. Zaman Nabi Ibrahim ini orang baru satu bangsa. Zaman Nabi Nuh orang baru satu bangsa. Zaman Nabi Musa ini baru satu bangsa. Tapi zaman Nabi Muhammad ini ketika tahun 500, 600 Nabi Muhammad lahir, manusia sudah menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Maka kemudian kita diingatkan kembali ketika manusia menjadi bangsa dan suku yang berbeda-beda. Rasulullah diingatkan kembali oleh Allah. Apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku bikin kalianlah yang terbaik. Tapi terbaik ini versinya sudah berbeda-beda. Kalau yang terbaik laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
di zaman Nabi Adam versinya baru satu, baru tinggi besar 60 dhira. Di zaman Nabi Adam ini versinya baru satu, aksani takwim, bentuk terbaik itu modelnya baru satu, baru 60 dhira, tinggi besar ya sekitar 50-an meter ya. Itu baru satu versi di zaman Nabi Adam. Di zaman Nabi Idris mungkin yang terbaik juga baru satu versi. Tapi ketika di zaman Nabi Muhammad, manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aku bikin kalian yang terbaik. Terbaiknya ini sudah macam-macam bentuknya. Ada bentuk versi Eropa tadi itu, kayak beliau Romo Magnis ini versi Eropa. Ada bentuk terbaik versi Cina, ada bentuk terbaik versi Bali, ada bentuk terbaik versi kayak saya, ada bentuk terbaik kayak Kiai Nur Iskandar, ada Kiai Habib Salim. Ini di zaman Rasulullah sudah bentuk yang berbeda, ada bentuk Afrika, ada ini. Nah, bentuk yang berbeda-beda ini juga tidak bisa memilih. Kenapa lahir menjadi Afrika, kenapa lahir menjadi Indonesia. Inilah yang kemudian ketika di zaman Rasulullah bentuk terbaik itu menjadi bangsa-bangsa dan harus pengertian. Tapi aksani takwim yang berbeda-beda ini sifatnya masih sama. Apa? Tsumma radatnahu asfala safilin, akan menjadi yang buruk. Kecil itu baunya harum semua. Gak ada bayi lahir itu baunya gak harum, bayi manapun. Makanya ketika manusia menjadi bayi, semua pengen menciumnya. Gak ada bayi gak lucu, semua bayi lucu. Tapi lama-lama kelucuan itu menjadi hilang. Lahir bayi semuanya pengen mencium, tapi ketika sudah usia 60, ini menjadi buruk. Suruh nyium orang juga sudah gak mau, no ambungan gitu susah. Yang cium mau, enggak mau. Semua sama, mata dari yang baik kemudian menjadi jelek. Maka dalam situasi seperti ini Rasulullah diajarkan, ajarkan amanu wa amilus sholihat, ajarkan iman dan berbuat baik. Maka tugas Rasulullah mengajarkan orang Islam menjadi iman dan berbuat baik. Inilah maka kemudian ditempuhlah pembelajaran keislaman. Nah, apakah kemudian bisa semua diislamkan oleh Rasulullah? Tidak semua bisa diislamkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak bisa mengislamkan semuanya, maka Rasulullah cuma diajarkan bagi yang agamanya berbeda dan tidak bisa mengikuti amanu yang kamu ajarkan, hiduplah baik sesama umat beragama. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, bagi yang masih Rasulullah nggak bisa semua diajarkan baik. Bagi yang masih mabuk ya diajarkan la taqrabus sholata wa antum syukara hatta ta'lamu ma taquluna wa alamu ma taf'alun. Jangan deket-deket sholat kalau lagi mabuk, bagi yang suka mabuk. Bagi yang lain lagi berbeda-beda. Nah, masalah agama nggak semua. Loh, makanya Rasulullah hanya mengajarkan amanu wa amilus sholihat bagi umat Islam. Sementara bagi agama yang sebelumnya ada masih agama Yahudi dan agama Nasrani. Terhadap Yahudi dan terhadap Nasrani, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena Yahudi dan Nasrani ini adalah berasal dari Bani Israel, dan Bani Israel itu adalah putra dari Yakub. Yakub itu bernama Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Yakub itu putra Ishak. Ishak itu putra Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2, yang satu Ishak, yang satu
Ismail. Dari Ishak melahirkan Bani Israel, melahirkan Yahudi dan Nasrani. Dari Bani Ismail melahirkan Rasulullah. Makanya terhadap dua agama ini Islam mengajarkan ahlul kitab. Yahudi yang tidak bisa diajak ke Islam disebut pemilik kitab. Nasrani yang tidak bisa diajak Islam menjadi pemilik kitab atau ahlul kitab. Dan ketika tidak bisa diajak secara kesemuanya oleh Rasulullah, Rasulullah hanya berdoa kepada semuanya di setiap akhir sholat. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Berkahilah kepada Nabi Ibrahim dan seluruh keturunan Ibrahim. Makanya bagi para santri ketika sekarang di Filistin ada keributan, ini masalah kemanusiaan, persoalan yang ribut sampai kapanpun juga nggak akan pernah berhenti karena yang ribut Yahudi sama Nasrani sama Islam. Kenapa ributnya di Filistin? Karena itu tinggalan Nabi Ibrahim. Kenapa Hindu tidak ikut? Karena Hindu di India. Kenapa Konghucu tidak ikut? Karena Konghucu di Cina. Kenapa Buddha tidak ikut? Karena Buddha di Cina. Lah kenapa Islam sama Yahudi dan Nasrani yang ribut di sana? Karena satu rumpun keluarga dari Ibrahim. Loh, inilah persoalannya. Makanya Rasulullah selalu diminta mendoakan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, kalau sudah titik-titik kompromi ini terjadi, Rasulullah cuma diingatkan tentang satu hal. Apa? Disumpahkan dalam ayat yang sebelumnya, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, ini sumpah Allah untuk Nabi Nuh alaihi salam. Wazzaitun, sumpah Allah untuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinina, dan demi gunung Tursina, sumpah Allah untuk Nabi Musa. Tapi sumpah Allah untuk Nabi Muhammad dalam hal kemanusiaan yang aksani takwim, apa sumpahnya Allah? Wahadzal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Makanya untuk amanu wa amilus sholihat diajarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi untuk membentuk bangsa diajarkan baladil amin dengan kesepakatan yang namanya piagam Madinah. Makanya jangan mengaku umat Rasulullah kalau nggak mampu membentuk keamanan sebuah bangsa dan negara. Ini lah, maka akhirnya baladil amin inilah konsep dasar pembentukan Islam. Makanya Islam ini yang diutamakan adalah membentuk bangsa dan negara yang aman. Tidak ada kemudian Islam mengajarkan bentuklah negara seperti ini. Tidak ada. Yang ada adalah bentuk negara yang aman. Lah di Indonesia bentuk keamanannya seperti apa? Bentuk keamanannya menggunakan Pancasila. Karena apa? Pancasila inilah yang disepakati oleh orang Islam dan yang bukan Islam, yang hidup dalam satu bangsa, dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu loh, makanya para wali dulu indah ketika para ulama mengajarkan Islam ke Indonesia. Yang dibentuk ini adalah baladil amin, konsep bangsa dan negara yang aman.